Wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar hari ini? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Salam semangat, salam sehat. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar matematika dengan materi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan berpangkat. Anak-anakku sekalian, sudah kita pelajari tentang pangkat 2 atau kebalikannya, yaitu akar pangkat 2. Dalam kehidupan sehari-hari, pangkat 2 dan akar pangkat 2 ini digunakan untuk menentukan panjang sisi persegi. Ingat, atau luas daerah yang berbentuk persegi. Jadi sekali lagi, pangkat 2 atau akar pangkat 2 digunakan untuk menentukan panjang sisi persegi. Ya, jadi kali ini kalimat atau kata kuncinya adalah persegi. Pangkat 2 atau akar pangkat 2 kata kuncinya persegi. Ini bangun persegi seperti ini. Jadi bangun persegi itu terdiri 4 sisi yang semuanya sama panjang. Jadi ini sisi. Jadi sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Jadi sekali lagi Pak Sus tekankan bahwa akar pangkat 2 atau pangkat 2 itu digunakan untuk menentukan panjang sisi atau luas daerah dari persegi. Jadi kata kuncinya pangkat 2, akar pangkat 2, persegi. Sedangkan pangkat 3 atau akar pangkat 3 itu digunakan untuk menentukan panjang sisi kubus atau volume wadah yang berbentuk kubus. Kubus, sisi tinggi, sisi lebar, dan sisi panjang sama panjangnya. Sehingga sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Jadi kesimpulannya, kalau pangkat 3 atau akar pangkat 3 itu digunakan untuk menentukan panjang sisi kubus atau volume wadah yang berbentuk kubus. Kesimpulannya, pangkat 2 itu untuk persegi, kalau pangkat 3 itu untuk kubus. Ini diingat-ingat betul. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soalnya. Ini contoh 1. Sebuah petak lahan berbentuk persegi. Ingat, ini ada yang saya cetak merah persegi. Memiliki ukuran panjang 18 meter. Berapa luas lahan tersebut? Ingat, kalau persegi berarti pangkat 2. Artinya 18 pangkat 2, yaitu 18 kali 18 kali 18 sama dengan 324 meter persegi. Mudah bukan? Jadi untuk menentukan luas hanya 18 pangkat 2. Artinya 18 kali 18 kali 18 sama dengan 324 meter persegi. Contoh yang nomor 2.
sebuah tanah lapang berbentuk persegi. Ini persegi lagi. Berarti ingat, persegi menggunakan pangkat 2 atau akar pangkat 2. Memiliki ukuran luas, kalau ini yang diketahui luasnya. Berapa meter panjang sisi tanah tersebut? Ini dibalik. Berarti kita menggunakan akar pangkat 2. Nah, ini akar pangkat 2. Yuk, akar pangkat 2 bagaimana cara mengerjakannya? Yuk, kita hitung dari belakang. 1, 2, titik. Lingkari ekor, lingkari kepala. Nah, kepalanya 4, ekornya 1. Kita mulai dari ekor dulu. Ekornya 1. Siapakah yang punya ekor 1? Yang punya ekor 1 adalah 1 dan 9. Ingat, kalian sudah hafal kan? Ekor, hafalan ekor untuk akar pangkat 2. Yang punya ekor 1 adalah 1 dan 9. Sekarang 4. 4 kita hitung pakai jari. Sudah hafal, bukan? Yuk kita hitung. Akar pangkat 2. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Oke, kita ulangi lagi. Awas, kepalanya adalah 4. Yuk, 1, 4. Wait, pas ya. Pas berapa jari kita? 2. Jadi kepala 4 menghasilkan angka 2. Jadi sekarang ada 2 pilihan. Manakah yang betul? Antara 21 dan 29, kita coba salah satu. Yuk, perkalian 21 kali 21. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Belakang tambah. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan 441. Sama? Sama. Berarti hasilnya adalah 21, bukan 29. Jadi panjang sisi tanah lapang tersebut adalah 21 meter. Yuk, kita lihat lagi, kita review kembali. Contoh nomor 1 itu yang diketahui adalah panjang sisinya, yang ditanyakan adalah luasnya. Maka caranya adalah menggunakan pangkat 2. Contoh yang nomor 2, sama, tanah lapang juga berbentuk persegi. Tetapi yang diketahui luasnya, yang ditanyakan panjang sisinya. Maka cara mengerjakannya adalah menggunakan akar pangkat 2. Silahkan akar pangkat 2 dipelajari lagi. Besok kita lihat anak-anak yang sudah lancar betul mencari akar pangkat 2 atau yang belum lancar mencari akar pangkat 2 akan kita ulang. Sehingga kalian harus betul-betul bisa mencari akar pangkat 2. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang contoh nomor 3. Sebuah wadah berbentuk kubus. Nah, ini kubus. Berarti langsung terngiang di kepala kamu kalau kubus berarti akar pangkat 3 atau pangkat 3. Yuk, kita baca. Sekali lagi, sebuah wadah berbentuk kubus memiliki ukuran panjang 50 cm. Berapa volume wadah tersebut bila terisi penuh? Wadahi diisi dengan air sampai penuh. Cara mengerjakannya bagaimana? Mudah sekali. Karena ini kubus, maka akar pangkat 3.
Akar pangkat 3 dari apa? Dari 50. 50 pangkat 3 sama dengan 50 kali 50 kali 50 sama dengan 125.000 cm kubik. Sekarang menggunakan kubik, tidak persegi. Karena yang ditanyakan adalah volume. Ingat. Contoh nomor 4 sekarang. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Kubus lagi ini memiliki volume 551.368 meter kubik. Berapa sentimeter sisi panjang bak mandi apabila terisi penuh tersebut? Nah, caranya adalah menggunakan akar pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikan akar pangkat 3? Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, titik. Kita lingkari ekornya, kita lingkari kepalanya. Kepalanya berapa? Kepalanya semua yang di depan titik. Oke. Setelah itu kita tentukan ekornya 8. Ekor 8 itu berapa? Ekor 8 adalah 2. Betul sekali. Kalau ekor 2 8, kalau ekor 8 2. Sudah ingatkan untuk kamu menghafal ini. Kemudian kepalanya. Kepalanya kita hitung. Ayo siapa yang masih ingat? Yuk kita hitung kepalanya. Akar pangkat 3. Bukan akar pangkat 2 ya. Sekarang kita menggunakan hafalan akar pangkat 3. Yuk, menggunakan jari. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343. Terus 512, 729, 1000. Yuk, kepalanya berapa? 551. Kita ulang. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 512, 729. Ingat, 729 sudah lebih, berarti kita tekuk jarinya tinggal 8. Berarti hasilnya adalah 82. Begitu anak-anak, sekali lagi, jika kalian menjumpai soal tentang persegi untuk mencari panjang sisi atau mencari luasnya, kita menggunakan pangkat 2 atau akar pangkat 2. Jika kita menemukan soal di situ kita disuruh menentukan volume kubus atau panjang sisi kubus, maka kita menggunakan pangkat 3 atau akar pangkat 3. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang tugasnya, silahkan ditulis tugasnya, ya, ditulis tugasnya, di screenshot dulu. Yang pertama, sebuah permukaan meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 76 cm. Luas daerah permukaan meja tersebut adalah titik-titik cm. Ingat, ini persegi. Kita disuruh mencari luasnya. Berarti nanti panjang sisi kali panjang sisi atau panjang sisi pangkat
2. Panjang sisinya berapa? 76. Berarti 76 pangkat 2 sama dengan 76 kali 76 sama dengan titik-titik. Kalian cari sendiri. Yang nomor 2, sebuah halaman berbentuk persegi dengan luas 1296 meter persegi. Panjang sisi halaman tersebut adalah titik meter persegi. Berarti ini menggunakan akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 1296. Yang nomor 3, sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisi 35 cm. Volume air yang harus diisikan hingga penuh adalah titik-titik cm. Ingat, sekarang ini kubus. Berarti pangkat 3. Pangkat 3 dari apa? Dari 35. 35 pangkat 3. Berarti 35 kali 35 kali 35. Kalian hitung sendiri. Yang nomor 4. Sebuah wadah sirup berbentuk kubus dengan volume 79.507 cm3. Panjang sisi wadah tersebut adalah titik-titik cm. Berarti yang nomor 4 ini kita menggunakan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 79.507. Kalian cari sendiri bagaimana mencari akar pangkat 3 dari 79.507. Yang nomor 5, sebuah bak penampungan air berbentuk kubus bervolume 405.224 cm3. Jika bak penampungan air itu hanya terisi setengah, ingat ini hanya terisi setengah, berapa tinggi permukaan air? Ingat isinya hanya setengah. Ya, oke anak-anakku sekalian, saya kira itu dulu pembelajaran pada hari ini. Ya, silahkan diputar terus YouTube-nya sehingga kalian paham betul, dan jangan lupa tugas ini dikerjakan betul, karena kemarin Pak Sus sudah melihat latihan-latihan yang dulu ada banyak anak-anak yang tidak mengerjakan, karena insya Allah pada minggu-minggu ini kita sudah masuk, walaupun masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas, tapi sudah mulai Pak Sus koreksi banyak sekali anak-anak yang belum mengerjakan tugasnya. Dengan itu semangat untuk mengerjakan tugas, jangan sampai kendor. Kiranya begitu dulu dari Pak Sus pada hari ini. Salam sehat, salam semangat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.